Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman media NF, kembali lagi bersama kita untuk membahas suatu masalah di Sahur malam ini. Di edisi Ramadan kali ini kita membahas tentang masalah seputar Ramadan. Di antara seputar Ramadan tersebut ada masalah yaitu bersiwak. Artinya bersiwak di siang hari tentunya ya, ketika keadaan puasa. Jadi ketika kita bersiwak itu kan fungsinya untuk menghilangkan bau bacin di dalam mulut, bau yang tidak sedap di dalam mulut. Nah itu bagaimana pandangan dari ulama-ulama fikih, fuqaha terhadap masalah tersebut? Jadi nih Bang Kamal salah satunya. Apakah Bang Kamal sering sikatan nggak di siang hari? Sering. Gimana? Aromanya gimana? Tetap bau? Apakah masih tetap bau comberan? Bau Wangi. Oh wangi. Kalau habis sikatan itu wangi. Terus gimana? Ada rasa-rasa enak gak di mulut sampai ke tenggorokan gitu? Ada rasa kalau sampai Ada rasa. tenggorokan. Nah itu gimana teman-teman? Jadi itu ada dua masalah kita. Bagaimana batasan siwak ya pertama. Terus apa hukum siwak di siang hari? Jadi menurut teman-teman gimana nih? Bang Vino gimana? Menurut saya sih harus. Harus siwakan? Harus siwakan. Soalnya untuk mulut kita itu harus wangi itu. Dan juga untuk kenyamanan mulut kayak Bang Kamal itu jadi nyaman gitu, wangi. Oh jadi untuk atas dasar kenyamanan, jadi hukumnya wajib gitu, boleh diharuskan untuk bersiwak di siang hari ya? Iya. Oh gitu. Gimana kalau menurut Bang Ardian? Kalau menurut saya, kalau emang siwak itu harus menjadi keharusan bagi kita yang berpuasa, saya kayak kurang setuju kayaknya. Jadi kita kembali dulu ke hukum asal. Kan emang hukum asal siwak itu kan disunahkan, dianjurkan oleh Kanjeng Nabi. Nah, tetapi itu kan ada kriteria khusus ataupun ketentuan yang harus kita pahami ketika kita berpuasa. Jadi ada ketentuan-ketentuan khusus yang harus kita pahami ketika kita ingin siwak ataupun sikat gigi dalam keadaan berpuasa. Begitu Mas. Jadi ada hukum-hukum tertentu lagi Iya, ketika betul. sikatan di siang hari ya? Iya, tentunya bulan puasa. Lalu apakah ketika kita bersiwak atau sikat gigi di siang hari itu bisa membatalkan puasa ataupun malah dianjurkan seperti Abang Vino tadi? Kalau kita lihat dulu ya, kita lihat yang hal-hal yang membatalkan puasa itu kan ada banyak Mas. Iya. Salah satunya kan masuknya sesuatu ke dalam lubang yang ada dalam tubuh kita. Iya. Nah, jadi kita yang namanya sikat gigi ataupun siwak itu kan pastinya kan memasukkan sesuatu ke dalam tubuh ke dalam lubang tubuh kita. Kalau umumnya orang sikat gigi itu kan pakai odol, ya kan? Nah, yang namanya odol itu kan ada rasa, ada bentuknya, ya pokoknya sesuatu yang bisa dirasakan. Kalau emang kita sikat gigi pakai odol itu kan pasti kita dalam artian kita memasukkan sesuatu ke dalam mulut kita. Mulut kita. Nah, tetapi ulama-ulama fikih di sini itu tidak menghukumi sampai batal. Oh, berarti tidak ada batal? Tidak menghukumi sampai batal. Akan tetapi itu cuma sebatas makruh. Kenapa? Karena ya namanya odol di sini tuh ada rasanya, bisa dirasakan. Makanya ulama fikih itu menghukumi cuma makruh. Tapi apabila ketelan itu baik tidak sengaja akan membatalkan. Karena ya gampangannya perkara yang makruh kenapa harus dimasukin ke mulut kita kan gitu. Berbeda lagi ketika wudu, kita kumur wudu. Itu kan kalau hukum berkumur ketika wudu itu kan sunnah. Nah itu semisal kita ketelan nggak sengaja itu tidak apa-apa, tidak membatalkan. Jadi begitu Mas. Terus ini kan kita bermadhab kan banyak. Iya. Madhab kita kan ada 4. Ada madhab Syafi'i, Maliki, dan yang lainnya. Nah itu apakah ada perbedaan pendapat atau ada khilaf bahasa kita ya? Ya. Ada khilaf di antara para mazhab tersebut mengenai masalah siwak ini Bang Ardian? Dalam permasalahan siwak ataupun sikat gigi itu ada khilafnya para ulama. Tentunya ada yang mengatakan bahwasanya siwak itu ataupun sikat gigi itu disunahkan, tetapi ada batasnya. Ada yang mengatakan qabla zawal itu disunahkan kita siwak, tapi ketika ba'da zawal itu hukumnya makruh. Dan juga ada yang mengatakan bahwasanya tidak ada kemakruhan secara mutlak
baik itu kita sikat ataupun siwak qabla zawal ataupun ba'da zawal. Ada khilafnya para ulama. Jadi secara umum ada dua pendapat ya Bang? Ada dua pendapat. Itu menurut Bang Hardian tuh ya. Ya. Itu mengutip dari kitab mana itu Bang Hardian? Baik, dalam kesempatan kali ini saya mengambil dari kitab Kifayatul Akhyar Suhifah 14. Saya bacakan ya Bang Sep ya. Ya, mangga. Jadi bismillahirrahmanirrahim. Hal yukrahu lis-shaimi ba'da zawali fihi khilafun. Ar-rajihu fir rafi'i war rawdati annahu yukrahu. Liqaulihi alaihi salatu wasalam. Allahumma shalli alaihi. La khulufu famis shaimi atyabu indallah min rihal miski. Rahul Bukhari wa fi riwayati Muslimin yaumal qiyamati. Wal khulufu bidhamil kha'i wal lami huwa taghyiru wa khussa bima ba'da zawali. Li anna taghayyural fami bisababi saumi. Haina idin tadharu. Falau taghayyara famuhu ba'da zawali bisababin akharin kanaumin au ghairihi. Fastaku li ajli dzalik. La yukrahu wakila la yukrahu asti al istiyaku mutlaqan wa bihi qala al a'immah ats-tsalatsah. Jadi gini Bang Sep, kan sudah jelas di sini. Ulama tidak sampai menghukumi sikat gigi ataupun siwak itu batal puasa kita. Nah, kan tapi ulama cuma menghukumi sampai ke ranah sunnah ataupun makruh. Salah satunya di sini Imam Rafi mengatakan makruh kita bersiwak ataupun sikat gigi ketika ba'da zawal. Kenapa beliau berpendapat seperti ini? Karena beliau menyandarkan pendapatnya itu ke hadisnya Kanjeng Nabi, yaitu bahwasanya mulut orang yang berpuasa, perubahan mulut orang yang berpuasa itu lebih wangi di sisinya Allah daripada minyak misik. Nah, khususnya perubahan mulut ini itu setelah zawal. Kenapa? Karena ya perubahan mulut kita itu akan terasa jelas, akan sangat bau ketika setelah zawal. Makanya di sini Imam Rafi'i itu mengatakan makruh. Karena ya gampangannya bagi kita bau, tapi bagi Allah itu lebih bau daripada minyak misik. Nah, itu pendapat Imam Rafi'i. Tapi ada yang mengatakan juga, yaitu Imam 3 mazhab mengatakan bahwasanya tidak ada kemutlakan, tidak ada kemakruhan secara mutlak bagi orang yang berpuasa, mau dia bersiwak qabla zawal ataupun ba'da zawal, tidak ada kemakruhan sama sekali. Boleh-boleh saja. Begitu. Jadi 3 madhab selain Syafi'i itu Iya. mengatakan mutlak tidak ada kemakruhan. Iya, Bang. tidak kemakruhan. Berarti ketika saya itu sekatan di jam 1 misalnya itu tetap mendapatkan kesunahan tetap ya? Iya, tetap dapat kesunahan. Tapi ketika Syafi'i itu ada batasannya. Ada batasannya. Iya. Sebelum zawal itu sunnah, setelah zawal itu makruh mungkin. Iya, sebelum zawal sunnah, setelah zawal makruh. Makruh ya. Oh iya. Jadi tetap Bang Kamal, ketika Bang Kamal itu misalkan tadi bersikat, itu lebih baik jangan bersikat Bang Kamal. Walaupun cangkemnya mambu mambu bacin. Itu Bang Kamal ya. Ya. Jadi begini Bang Asep. Ada saya sedikit menambahkan sedikit ya. Oh, baik. Jadi poin penting permasalahan kita kali ini itu bukan hanya menghukumi tentang sunnah ataupun makruh ketika berpuasa siwak atau menyikat gigi. Akan tapi ketika kita sikat gigi ataupun siwak lah, sikat gigi lah ya, sikat gigi. Nah, itu menggunakan odol. Nah, itu mutlak makruhnya. Karena ya seperti yang saya jelasin tadi, bahwasanya odol ataupun pasta itu kan ada rasanya, ada bentuknya. Ya sama seperti halnya makanan lah, makan gitu. Nah, maka ketika kita menyikat gigi menggunakan odol itu makruh, baik itu qabla zawal atau ba'da zawal. Kan tapi ketika tidak menggunakan odol ya seperti yang saya jelasin tadi, ada beberapa pendapat tentang masalah itu. Dan juga yang saya maksud qabla zawal, ba'da zawal itu ketika qabla zawal batasannya setelah subuh nyampe waktu zuhur. Dan ba'da zawal itu setelah waktu zuhur sampai ke maghrib. Mungkin segitu. Mungkin itu pembahasan di malam hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya undur diri.
Wallahu muwaffiq ila muthariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.